Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan merayakan Tuhan kita yang bangkit. Haleluya, sing. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Haleluya, oh, 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 haleluya. Hallelujah.
is His reason. Come and worship. God is reason. Come and worship. God is reason. Come and worship. The enemy overthrown. His power has been unknown. Our God is awesome in His holy place. Mari gerakkanlah kekuatanmu Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan sekali lagi, gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak. Katakanlah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersorak. Bersama-sama katakan, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan kita besar? Coba angkat tangannya. Katakan haleluya. Karena Dia telah bangkit. Tuhan kita maha besar. Tuhan kita sangat perkasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Come on, Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi semangat memuji Tuhan. Come on. Terima kasih Tuhan. Kau telah bangkit untuk setiap kami. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan kami, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama, menyatakan kebesaran dan keagungan. Katakan bersama, come on. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari lebih lagi tepuk tangannya di atas kepala, come on. Haleluya. Sekali lagi katakan, Kau yang hidup di dalam
Menjadikan apa Bapak Ibu Saudara? Menjadikanku Katakan dengan sagu. dari pemenang. Seluruh bumi, seluruh bumi, tinggikan namamu, Menyatakan kebesaran dan keagungan. siapa bersama katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati dan bangkit bagi hidup kami, untuk setiap kami Tuhan. Maka daripada itu kami mau lebih lagi meninggikan nama Engkau. Katakan bersama, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Sudah lebih lagi semua mari saudara katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu Tuhan ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari masih bertepuk tangan. Mari kita muliakan nama Tuhan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan sekali lagi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Katakan kerajaanmu kekal. Yeah. Bisa Bapak Ibu bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi kemar. 1, 2. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan pada hari ini. He's risen. Dia bangkit Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh hebat, sungguh tak ada yang tertandingi daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi semangat untuk memuji nama Tuhan. Katakan sungguh, Bapak Ibu Saudara kembali. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan sekali lagi, sungguh kebal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat.
Kerajaanmu kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dong. Haleluya. Lebih lagi beri tepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca satu ayat di Ayub 19 ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Mari kita bacakan bersama ayat ini. 2, 3. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Sang mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Engkaulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Mari sama-sama katakan. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan penuh. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau telah mati dan hidup bagi kami Tuhan. Dan Kau bangkit bagi kami Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami.
Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini kami mendapat kesempatan kembali untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Kami sudah lakukan itu berulang-ulang kali, puluhan kali, ratusan kali. Terima kasih Tuhan, siapkan hati, pikiran kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan. Biar apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat, mendorong kami untuk lebih setia, lebih sungguh-sungguh lagi, dan kami bering pada Tuhan, karena Engkau sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, roh jahat yang akan mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar pada kami, supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara, kami siap untuk mendengar, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua bisa katakan, amin. Shalom Aleichem. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berita duka telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, Yeshua HaMashiach. Anda tidak perlu melayat, karena 3 hari kemudian, dia bangkit. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pikir saudara siapa yang mati? Ya. Hari ini kita bicara tentang fakta dan makna kebangkitan Kristus. Fakta dan makna kebangkitan Kristus. Anda percaya Yesus bangkit? Ya, luar biasa. Siapa yang hari Jumat tidak hadir dalam kebaktian? Jumat. Oh, banyak juga ya. Baik, kita akan baca satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 20. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Dalam bahasa Indonesia masing, tapi nyatanya Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Perhatikan dalam ayat terjemahan baru, tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kata sulung di sini menunjukkan bahwa Yesus mati bangkit. Yang sulung, yang pertama, yang sulung. Ya, yang sulung, yang pertama saudara. Banyak orang mati, nggak bangkit. Kapan bangkitnya? Nanti. Kapan? Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Jadi kebangkitan Yesus merupakan buah sulung yang pertama dari antara orang mati. Nah, serangan yang paling tajam terhadap kekristenan justru ditujukan pada soal kebangkitan Kristus. Berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus merupakan berita sentral dari Alkitab. Kalau berita ini ditumbangkan, maka kekristenan akan tumbang. Ya, sekali lagi, kalau berita tentang kematian, kebangkitan Kristus bisa ditumbangkan, maka kekristenan tidak ada arti. Serang-serang itu bentuknya seperti apa? Kita lihat yang pertama. Katanya Tuhan Yesus tidak mati betul. Karena sebelum mati dia diturunkan dari salib dan dibawa lari oleh murid-muridnya sampai ke Pakistan. Apa mungkin? Apa berani murid-murid berbuat demikian? Ada orang yang mengatakan demikian. Tapi saudara jangan percaya ya. Yang kedua, mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ya, buat apa? Menderita untuk satu kebohongan. Betul gak? Yang ketiga, kebangkitan Yesus hanya secara roh, bukan tubuh. Bukan. Ya, murid-murid tampak Yesus secara tubuh waktu ia bangkit karena kain kafan dalam keadaan kondisi yang kempis. Ya. Yang keempat, penguasa Romawi, Yahudi menyembunyikan mayat Yesus. Menyembunyikan mayat. Mengapa? Murid-murid khotbah tentang kebangkitan Yesus, kok mereka pada diam? Kenapa mereka bungkam? Mereka kenapa tidak membantah? Ya, jelas sekali. Yesus benar-benar bangkit. Ya, betul gak? Yesus hanya pingsan katanya.
ketika diturunkan dari salib. Ya, belum mati beneran, diturunkan dari salib lalu dibawa ke kubur. Setelah berada di kubur, karena merasakan dinginnya batu kubur, Yesus bangkit. Itu bukan, ya, bukan saudara. Terus, apa yang terjadi? Apa mungkin bisa tahan 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa perawatan? Bagaimana membuka kain kafan, menggulingkan batu kubur, melawan penjaga-penjaga, berjalan kaki berkilo-kilo dengan bekas luka dan bilur-bilur. Luar biasa ya. Yang keenam, murid-murid mengalami halusinasi. Apa benar halusinasi bisa dialami oleh orang banyak sekaligus? Yang ketujuh, wanita-wanita dianggap tersesat pada kubur yang kosong. Emangnya mereka lupa mana sih kubur Yesus? Sampai nyelonong ke kubur yang lain. Apakah Petrus, Yohanes juga tersesat? Apakah Yusuf Arimatea pemilik kubur juga tersesat? Kan tidak mungkin. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bantai itu semua. Yang kedua, fakta-fakta kebangkitan Yesus. Kita lihat, fakta adanya gereja Kristen yang berpegang teguh bahwa Yesus bangkit yang bertumbuh terus sejak tahun 32 Masehi. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak mungkin ada gereja Tuhan. Bahkan hari Pentakosta itu merupakan dari apa? Hari lahirnya gereja Tuhan. Amin. Yang kedua, adanya hari Minggu. Hari Minggu sebagai hari ibadah orang Kristen yang diakui secara internasional. Karena ini didasarkan pada kebangkitan Kristus. Hari Minggu, semua orang harus ibadah. Hari Minggu, hari besar. Ya, saya harapkan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Minggu tutup tokonya. Semua usaha tutup. Karena hari Minggu, hari besar, harinya Tuhan. Amin. Makanya kita ibadah sama Tuhan. Ya. Kalau orang Yahudi beribadah pada hari Sabat, orang Kristen ibadah pada hari Minggu. Hari Minggu, hari besar. Holiday, hari libur. Bukan hari libur saja. Hari besar. Hari di mana kita boleh berbakti kepada Tuhan. Betul nggak? Kita baca Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang nyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Hari pertama minggu itu. Hari Minggu. Ya, kenapa? Paskah. Hari Minggu. Ya, Yesus bangkit pada hari Minggu. Luar biasa. Hari Minggu dijadikan sebagai hari di mana kita beribadah kepada Tuhan. Secara internasional, hari Minggu, hari libur. Bagi orang Kristen, hari Minggu, hari untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, tapi banyak orang Kristen menggunakan hari Minggu sebagai apa? Hari untuk arisan, hari untuk ngumpul. Boleh-boleh saja, tapi yang penting adalah harus ibadah dulu baru bikin arisan ya. Jangan sampai sama sekali tidak ibadah. Kemana arisan? Arisan marga A, arisan marga B, arisan marga C. Hanya satu hari itu yang buat Tuhan habis. Diambil sama kita semua, betul nggak? Bertobatlah mulai dari sekarang. Benar nggak? Kisah Rasul 20 ayat 7. Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, kalau Anda baca seterusnya, di situ ada seorang pemuda bernama siapa? Etikus, duduk di jendela, mendengar firman Tuhan. Karena rasa lelahnya, ngantuknya, lalu Etikus ngapain? Jatuh dari lantai 3 sampai ke bawah. Akhirnya apa? Meot, alias mati. Tapi luar biasa ya, Paulus datang ngapain? Mendoakan. Sembuh gak? Sembuh. Ada nyanyian, pemuda Etikus duduk di jendela mendengar firman Allah. Yang dibawakan oleh Paulus, setan ngantuk datang padanya. Ia jatuh lalu modar. Kan begitu.
Oke, 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang tiap minggu pertama. Apa yang kita lakukan? Kita sisihkan berkat kita. Kita berikan kepada Tuhan. Kalau zaman dulu lain, saudara, ya perpuluhan itu dikumpulkan, nanti ada petugas yang datang ke rumah. Kalau sekarang, silakan Anda masukkan ke kotak persembahan. Atau saudara masuk ke rekening. Bapak Gembala boleh, ke Ibu Gembala juga boleh. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Belajar mana boleh sekarang. Ya, luar biasa. Buku-buku yang membentuk perjanjian baru, penuh berita tentang kebangkitan Kristus. Padahal ditulis banyak orang tanpa berhubungan satu yang lain. Berita kelahiran hanya ditulis oleh Markus dan Matius. Matius dan Lukas, maaf. Sedangkan berita tentang kebangkitan Yesus ditulis semua rasul. Oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 1 Korintus, dan seterusnya. Itu berita tentang kebangkitannya banyak sekali. Berita tentang kelahiran hanya ditulis oleh Matius dan oleh Lukas. Luar biasa. Yang berikutnya, 13 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid mulai dari 1 orang sampai 500 orang sekaligus. Ya, saya tidak akan buka semua ayat ya. Kita melihat beberapa ayat saja. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Luar biasa. Tiba-tiba Yesus datang menemui wanita itu berkata salam. Lalu mereka datang menyembah dia. Kemudian memeluk kakinya dan menyembahnya. Ya, dia bangkit menampakkan diri. Makanya begitu bangkit, dia tidak langsung pergi ke surga. Dia menampakkan diri kepada semua orang. Berapa lama? 40 hari. Untuk menguatkan prinsip bahwa Yesus benar-benar bangkit secara tubuh, bukan rohnya. Setelah 40 hari baru dia naik ke atas. Kita baca juga Markus 16 ayat 9. Markus. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Pertama kali menampakkan diri kepada seorang wanita, namanya siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena dicatat dia pernah kerasukan setan, pernah dikuasai 7 roh jahat. Bayangin nggak saudara? 1 aja udah kewalahan, apalagi 7. Seperti apa? Tapi kita melihat akhirnya Maria Magdalena setelah dibebaskan dari kuasa kegelapan, apa yang dia lakukan? Dia melayani Tuhan. Dia kerja buat Tuhan. Luar biasa. Nah, sama seperti kita. Ya, kalau kita sudah dilepaskan dari ikatan apa? Rokok, apalagi minuman keras, apalagi narkoba. Betul nggak? Kita harus melayani Tuhan. Itu baru benar. Ya, dilepaskan dari ikatan-ikatan. Ya, dari rokok, minuman keras dan lain sebagainya. Kita bebas itu. Betul nggak? Apalagi Lukas 24 ayat 15. Mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini cerita Tuhan Yesus berjalan sedang ke Emmaus. Dia ketemu dengan seorang murid. Ya, dia nggak nyadar bahwa yang diajak ngomong itu siapa? Tuhan Yesus. Dia pikir musafir dari mana? Ketika mereka sedang bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Gak ngeh mereka itu. Ya, tidak ngerti. Nah, itu cara Tuhan untuk menampakkan diri seperti itu. Apalagi? Yohanes 20. Ya. Ayat 11 sampai 18, ayat 19 sampai 26. Ya, kita nggak baca semua. Kita akan baca ayat yang ke-18.
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus bisa masuk ke dalam ruangan yang tertutup. Anda bisa nggak? Nyeplos gitu. Gak usah buka pintu. Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, nanti kalau saudara punya tubuh kebangkitan, bisa. Bisa nyeplos. Kaca yang tebal, pleng gitu masuk. Tanpa pecah kacanya. Mau seperti itu? Tunggu. Setelah kita dibangkitkan. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan dia. Kemana Thomas? Pergi waktu itu, gak ada Thomas. Terus sementara pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kelahiran Yesus membawa damai sejahtera. Kematian Yesus membawa damai sejahtera. Kebangkitan Yesus juga membawa damai sejahtera. Apa yang dibutuhkan manusia zaman ini? Damai sejahtera. Ya, toko damai sejahtera di sini dijual bermacam-macam damai sejahtera. Ada nggak saudara? Saya mau beli kalau ada. Ternyata tidak ada. Yang ada di mana? Di dalam Kristus. Damai sejahtera kita peroleh kalau kita percaya kepada Kristus. Amin? Yes. Lanjut. Nggak semua ayat ya. Yang kelima, perubahan. Sikap murid-murid dari pengecut jadi pemberani. Contohnya siapa? Petrus. Ya toh, pengecut kan? Waktu Yesus ditangkap, bukankah kau salah satu dari muridnya? Oh, aku nggak kenal dia. Wanita yang lain datang lagi juga berkata, bukankah no? Oh, tidak. Menyangkal, bersumpah, bahkan mengutuk dirinya sendiri. Tapi setelah kebangkitan Kristus, luar biasa. Petrus dari pemberani. Ya, di sana nggak ada. Saya akan buka Kisah Rasul 4 ayat 13. Ya, kalau sempat silakan dibuka. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Keberanian. Petrus itu pengecut. Tapi setelah dia dipenuhi Roh Kudus, setelah dia melihat kebangkitan Kristus, hidupnya yang mengalami satu perubahan. Amin? Ya, kita baca ini. Kita baca bersama-sama ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka karena mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Anda tahu Petrus itu keluaran sekolahan mana? Pernah sekolah di mana? Dia nelayan. Nelayan emangnya perlu S1, S2, S3? Enggak. Nelayan. Tapi luar biasa. Apa yang membuat Petrus berani? Karena Roh Kudus. Kebangkitannya. Bahkan Petrus disebut paus yang pertama. Santo Petrus. Ya, orang Katolik menganggap Petrus sebagai santo. Santo yang pertama. Santo Petrus. Makanya di Roma ada gereja Santo Petrus. Ya ini. Mengingat kembali, mengenang kembali akan Petrus. Amin. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini begini katanya. Anggota-anggota sidang pengadilan itu heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Apalagi mereka tahu bahwa kedua rasul itu adalah orang-orang biasa yang tidak berpendidikan. Nah, nggak sekolah. Lalu mereka sadar bahwa kedua rasul itu adalah orang-orang yang ikut dengan Yesus. Luar biasa ya. Mungkin ada Bapak Ibu saudara sekalian di sini. Sekolah nggak tinggi, rendah. Tapi kalau Anda penuh Roh Kudus, punya keberanian, Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Amin? Mau dipakai Tuhan? Katakan, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Kalau tidak mau dipakai Tuhan, akhirnya dipakai oleh apa? Kan banyak pendeta-pendeta doakan.
Kami berdoa untuk hamba-Mu, pakai dia dengan heran. Jangan sampai kita dipakai oleh setan dengan heran. Bahaya saudara. Petrus, Yakobus, Petrus, Yohanes, mereka gak punya pendidikan yang formal yang tinggi. Bahkan dikatakan tidak berpendidikan. Ya, atau mungkin sekolahnya rendah sekali. Ya, tapi tidak membuat Petrus minder. Bahkan pada hari Pentakosta yang pertama kali khotbah, yang pertama siapa? Petrus. Luar biasa ya. Kenapa? Karena dia punya keberanian, karena dia lihat kebangkitan Kristus. Apalagi yang kedua, karena hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke, kita lihat yang keenam. Perubahan hidup orang percaya kepada Kristus yang bangkit. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Perubahan hidup orang percaya kepada Kristus yang bangkit. Tidak mungkin kan? Pribadi yang mati jelas tidak bisa mengubahkan hidupnya kecuali Kristus. Banyak tokoh-tokoh agama di dunia ini. Mereka mati, tapi mereka tidak bangkit. Karena itu mereka tidak malah pernah mengalami perubahan. Tapi kalau saudara percaya pada Kristus sungguh-sungguh, buka hati dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengubahkan hidup saudara. Amin? Ya, sekarang kita masuk bagian yang terpenting, makna kebangkitan Kristus. Nah itu ditulis di Warta, makna. Jelaslah bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dan melalui fakta ini, maka satu, Allah itu ada. Ia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kita baca Kisah Rasul 24, 36. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah itu ada. Allah itu roh. Allah tidak bisa mati, karena itu Allah harus menjelma jadi manusia. Siapa? Yesus. Kalau Alkitab adalah Allah yang diterjemahkan dalam bentuk kata-kata, kalau Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Sekali lagi, Allah itu roh. Allah tidak bisa mati, karena itu Allah harus jadi manusia. Menjelma jadi manusia. Melalui proses apa? Kelahiran. Sama seperti kita lahir bayi. Yesus pertama kali ditulis waktu dia lahir. Muncul lagi umur 12 tahun. Dari sejak lahir sampai umur 12 tahun, apakah Yesus berbuat dosa? Apakah Yesus berbuat dosa? Tidak. Dari umur 12 tahun muncul lagi umur 30 tahun. Berapa tahun ini? 18 tahun. Apakah Yesus berbuat dosa? Tidak. Kenapa? Karena dia anak Allah. Karena dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Dia kudus. Dia suci. Betul gak? Makanya penebus itu adalah seorang yang tidak berdosa. Tidak berdosa. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Petrus itu mencatat. Ya, kalau kita mau tahu kehidupan seseorang atau belegedeknya orang lain, kita mesti kumpul sama dia. Kalau selewat kita nggak tahu. Tapi kalau kita bersama-sama dengan dia pasti tahu. Betul gak? Petrus bersama dengan Tuhan Yesus berapa lama? 3 tahun setengah. Petrus jadi mencatat di surat Petrus. Ya, dia tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu dalam mulutnya. Luar biasa. Itulah juru selamat kita. Itulah Tuhan kita. Amin. Kita lihat yang kedua. Kita jadi mengetahui sifat-sifat Allah. Allah itu maha kuasa. Maha mulia. Lagi penuh dengan perhatian. Dan inilah yang membesarkan hati kita. Kita yakin bahwa Allah bertanggung jawab. Amin. Kalau Allah melahirkan kita, Allah menyelamatkan kita, Allah tidak membiarkan kita. Tapi dia akan menuntun kita. Sampai akhir hidup kita. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan lalu pindah gerbong ke sana. Saya ketinggalan saudara. Ada berapa banyak orang-orang Kristen, bahkan jemaat kita. Ya, pindah gerbong, kenapa? Karena jabatan. Pindah gerbong karena apa?
cewek, pindah gerbong karena apa? Cowok, dan lain sebagainya. Kita harus ikut Yesus. Ngerti gak maksud saya pindah gerbong? Pindah agama. Ya. Agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak. Juru selamat ada? Satu. Adakah juru selamat selain Kristus? Adakah juru selamat selain Kristus? Benar. Kalau ada, tunjukkan pada saya. Ternyata tidak ada. Yang ada adalah Yesus. Ya toh? Banyak akan orang pakai nama Yesus, pemain-pemain sepak bola. Dari Brasil, dari Prancis, dan sebagainya. Pakai nama Yesus. Bukan Yesus itu yang kita cari. Betul gak? Ada kan? Betul gak? Pakai nama Yesus. Wah, luar biasa. Bukan itu. Kita akan baca Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Yesus itu satu-satunya. Anak semata wayang. Tapi anak itu, tapi dia itu dikorbankan. Perhatikan ya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Anak semata wayang. Kalau saudara punya anak satu-satunya disuruh dikorbankan, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau ya. Tapi ada di Alkitab. Siapa itu? Abraham, Ishak. Ya, Ishak. Anak satu-satunya dikorbankan. Suruh bawa gitu ke Bukit Moria. Suruh disembelih. Aduh, disembelih. Dapatnya dia susah. Berapa tahun? Berapa tahun? Luar biasa. Ya, bertahun-tahun nunggu. Ya, seringkali ada jemaat kita yang sudah menikah bertahun-tahun nunggu lama sekali. 10 tahun, 15 tahun. Dapat anak, wah senangnya minta ampun. Jadi anak emas. Sudah jadi anak, sudah lahir. Ingat ya, anak itu gak boleh disanjung-sanjung. Oh, raja. Kita sebut anak kita raja. Kalau perempuan kita sebut anak kita ratu. Manggilnya bukan si Neng, ratu. Raja. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Terlalu mengkultuskan anak. Apa terjadi? Mati. Betul, mati saudara. Tuhan gak suka seperti itu. Yang harus ditinggikan siapa? Yesus. Amin. Dalam bahasa Indonesia masih ini sekarang, anaknya sendiri tidak disayangkan, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan, ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lain. Anaknya sendiri ada dikorbankan. Apalagi yang lain, Tuhan pasti berikan kepada kita. Amin. Itu baru satu bagian dari semua bagian yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Betul gak? Apa itu? Keselamatan, pengampunan dosa, ya toh, ditebus dan sebagainya. Itu harta yang luar biasa. Betul. Kita lihat yang ketiga. Sekarang kita juga bisa mempunyai pengalaman dengan Allah. Melalui siapa? Kristus. Kita baca Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, hidupku bukannya lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Di dalam hidup kita ini ada siapa? Ada Yesus. Boleh enggak? Di dalam hidup kita pergi ke pelacuran,
tempat maksiat. Boleh nggak? Berarti Anda tidak menghargai Kristus. Pergi ke tempat judi. Boleh nggak? Tempat mabok-mabok. Boleh nggak? Nah, ingat ya, kita sadar. Ada siapa di dalam hidup kita? Ada siapa? Ada siapa? Kristus. Amin. Hidupku bukannya lagi. Kristus hidup dalam aku. Apa yang membuat kita damai? Apa yang membuat kita ada sukacita? Karena Kristus. Ya tahu? Kalau Anda tidak punya Kristus, putus asa. Kemarin saya ngobrol sama polisi. Neng, kemarin ada yang bunuh diri. Oh, pakai apa? Pakai tali. Kunaon? Tukang ayam cina. Masih ngoreknya umur 20 tahun. Stres sekali. Nah itulah, itu tandanya. Kalau orang nggak punya Yesus, ada masalah, nggak ada solusinya. Ada masalah, tidak ada jalan keluar. Pertanyaan saya, adakah di antara kita Bapak Ibu saudara sekalian yang pernah punya terbersit dalam pikiran untuk bunuh diri? Ada nggak? Jauh sebelumnya. Adakah Bapak Ibu saudara sekalian sebelum Anda mengenal Kristus terbersit dalam pikiran untuk bunuh diri? Ada nggak? Kalau ada silakan angkat tangan. Ada nggak? Ada? Jauh sebelumnya. Ada nggak yang mau bunuh diri? Ada nggak? Masa sih nggak ada? Masa sih nggak ada? Mungkin ada, tapi nggak mau ngaku. Benar saudara, ada pasti ada. Karena beberapa tahun yang lalu kalau bimbingan baptisan itu saya suka iseng. Ada nggak di antara kita yang mau pernah terbesit dalam pikiran pengen bunuh diri? Ada. Saya Pak, kenapa? Saya itu nggak dihargai sama keluarga. Betul. Gak dihargai oleh keluarga. Apalagi saya diusir dari keluarga. Wow, ya. Maka saya pernah ngajar di Nusa Putra, terus saya kasih PR, silakan. Nggak taunya dia keluarkan unek-uneknya, saudara. Apa yang terjadi di keluarganya? Ternyata apa? Anak itu diasingkan, anak itu nggak diperhatikan oleh orang tuanya. Untung dia nggak bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Yesus. Amin. Oke, yang berikutnya.
bukan dengan dia. Karena segala jerih lelah dan pengorbanan kita tidak akan menjadi sia-sia. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama 2-3. Karena itu, saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Oleh sebab itu, saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Kuat dan teguh. Ya. Pernah gigi Anda goyang? Terus diapain? Disuntik? Dicor supaya pagel? Tidak ya? Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Tidak percuma. Luar biasa. Kalau saudara kerja buat Tuhan, saudara menabur buat Tuhan, nabur buat pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia. Kenapa Tuhan ajar kita untuk memberi? Kenapa? Karena saya perhatikan banyak orang nggak ngerti. Jangan kita memberi, kita pikir, wah duitku habis nih. Kita memberi, waduh duitku kelong nih. Jangan. Justru waktu kita memberi, itu berarti kita sedang nabung. Nabung di mana? Di sorga. Kumpulkanlah dan hartamu di sorga. Tidak ada ngengat, tidak ada karat. Di bumi ada kekat, ngarat, pencuri, merusak dan merusakannya. Tapi kumpulkan hartamu di sorga. Memberi itu artinya menabung. Ya, memberi persembahan, ada persembahan Paskah, ada persembahan perpuluhan, ada persembahan bangunan. Kok banyak sekali sih persembahan-persembahan? Makin kita banyak memberi, makin kita diberkati. Amin. Ibaratnya seperti tampungan air. Kalau air ditampung terus, nggak pernah disalurkan, apa yang terjadi? Rusak. Banyak uget-ugetnya. Tahu nggak uget-uget? Itu loh, jentik-jentiknya. Tapi harus disalurkan supaya bersih, disalurkan lagi. Nah, berkat Tuhan juga begitu. Kita terima, tapi nggak pernah disalurkan. Orang yang merasa kaya itu adalah orang yang suka memberi, amin. Justru orang nggak pernah memberi. Itu namanya orang apa? Pelit. Orang pelit nggak masuk surga loh. Tahu nggak? Pelit, holit, sekaker, betitil. Apa ya? Betitil. Orang Jawa yang betitil, sekaker. Nggak masuk surga, saudara. Ya? Oke. Kita baca Roma 8, 17, 18 di yang terakhir. Silakan pemain musik ke atas. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Kita ini anak. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita ini statusnya anak. Anak Allah. Kita semua adalah ahli waris. Amin. Ahli waris. Tapi syaratnya apa? Harus menderita. Banyak orang Kristen nggak mau menderita. Kalau saudara bisa perhatikan, renungkan apa yang terjadi dengan Kristus, wah luar biasa. Jauh sebelum disalib, Yesus diapain? Disiksa dulu. Dicambukin. Ya toh? 40 kali. Dan saudara tahu cambuk-cambuk Romawi itu seperti apa? Ada bola-bola, ada kaitan-kaitannya. Sekali cepret begitu ditarik, luka, hancur, dagingnya lepas dan sebagainya. Bukan sekali, 40 kali. Ya. Kalau di Aceh, orang berbuat zina, cambuk. Cambuknya pakai apa? Rotan. Ceplek, ceplek. Saya bilang ini kayak mainan aja ya. Benar nggak? Coba kalau cambuknya campur Romawi. Mampus deh.
Ya, tapi Yesus alami seperti itu. Dia mengalami penderitaan. Ya, dikatakan, saya ulangi lagi ya. Nah, kalau kita adalah anaknya, maka kita pun ahli warisnya yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anak. Kita akan menerima bersama-sama dengan Yesus apa yang sudah disediakan Allah bagi kita. Sebab kalau kita menderita bersama Yesus, kita akan dimuliakan bersama dengan Dia. Kalau kita menderita karena Kristus, ya bukan karena kita menderita karena melakukan kejahatan, beda lagi. Semua penderitaan yang kita alami sekarang menurut pendapat saya tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan sekarang tak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Baik, kita menyanyikan satu pujian anak Allah, Yesus namanya. Kita beri sama-sama. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, bubur kosong membuktikan Dia hidup. Saja menyanyi anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Pria saja menyanyi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama dari awal. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar,
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus dari kematian. Maknanya Allah itu ada. Yang bangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kita jadi mengetahui sifat-sifat Allah yang maha kuasa, maha mulia, bahkan penuh perhatian. Bahkan sekarang kita juga punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Allah melalui Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita tahu kemana kita akan pergi kelak setelah meninggalkan dunia ini. Karena Yesus bangkit, memberikan jaminan bahwa kami semua, orang-orang beriman, mungkin kami akan mati, tapi akan dibangkitkan. Akan menikmati keabadian, menikmati hidup yang kekal. Bahkan segala pengorbanan yang kita berikan, yang kita bekerjakan untuk Tuhan, dalam koridor untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian datang dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Bila Tuhan akan jamah mereka. Yang menghadapi masalah dan persoalan, Tuhan Yesus berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Ajar bagi kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Terima kasih Bapak, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan, amin. Oke, silakan duduk, kita memberikan persembahan. Dia akan memberikan persembahan sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan
percayakan Tuhan Yesus akan memberkati dengan berlimpah. Kita akan melihat Sunday News. Baik, kita beri sama-sama, kita akhir pertemuan kita menyanyikan pujian terakhir. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan yang sudah memberikan persembahan untuk gejalmu, baik untuk kas, persembahan perpuluhan, persembahan untuk Paskah, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, shaker, petugas sesi menunggu tamu, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami, teguhkan kami, termasuk tim kur atau paduan suara yang sudah memuji Tuhan. Tuhan juga akan memberkati kegiatan hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan hari Minggu yang datang. Kami serahkan dalam tamu, biarlah Roh Kudus akan hadir, memberikan semangat, memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga teringat dengan Ibu Arida Sihombing, di mana beberapa waktu yang lalu dia pernah operasi sesar, tapi dia mengalami abses sehingga dia harus dioperasi lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau sembuhkan, supaya luka-luka itu akan segera pulih. Nama Tuhan boleh permuliakan. Terima kasih Tuhan. Tadakan tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu,
Diberkati engkau di kota, di mana engkau di desa, di mana engkau di ladang, berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau beraktu masuk, diberkati engkau beraktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, dan berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, mintai saudara. Mulai pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.